Selamat siang pendengar podcast kami dimanapun kalian berada. Halo. Selamat datang di project podcast kami. Podcast komunikasi. Kenalin, aku Salsabila dan temanku Aku Alfi. Kita sebagai host di sini. Jadi tujuan kita di sini sebenarnya buat memenuhi penugasan UAS kita. Jadi kita di sini buat ngobrol-ngobrol aja. Jadi kita punya tema podcast kali ini. Apa Bil? Tema podcastnya tentang Seputar dunia perkuliahan. Ya, seputar dunia perkuliahan. Jadi kita bakal ngobrol bincang-bincang mengenai kehidupan remaja Gen Z yang sekarang ini mungkin sedang dilanda middle life crisis ya. Tentunya kita nggak hanya berdua, kita punya narasumber yang udah kita undang untuk nemenin kita selama kurang lebih 40 menit ke depan. Jadi saya hai dulu sama narasumber, silahkan. Halo, nama saya Putri. Lebih lengkapnya nama saya Putri Maulidia Hidayah. Oke, kita ngobrol santai aja ya, nggak perlu kaku-kaku. Iya, betul. Iya. Asalnya dari mana ngomong-ngomong? Kalau saya itu asalnya itu dari Lampung. Lebih tepatnya di kota Pringsewu itu. Jadi saya tuh mulai dari ke Jogja itu kayaknya kalau nggak salah tuh 2018 ya. Gitu. Saya tuh 2018 2019 setelah lulus sekolah SMA gitu. Kesibukannya sekarang ngapain aja? Kesibukan saya itu sekarang itu lagi fokus dengan pendidikan, maksudnya kuliah. Lalu juga saya aplikasikan itu, saya sekarang juga ngajar di Pondok Pesantren Harun Asyafi Putri ya. Tepatnya itu di Bantul, Tamanan. Ya, itu pondok khusus Putri. Jurusan apa? Dari kuliah di mana dulu? Oh, kalau saya kuliahnya itu sebenarnya kuliah saya nggak terlalu besar ya, tapi yang penting kan kita kalau kuliah bukan besar atau kecilnya, bukan suatu lembaga, tapi bagaimana kita seriusnya itu ya. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Lalu saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Kebetulan saya masih semester 2 ya. belum yang semester tinggi-tinggi belum gitu. Jadi ya masih sama-sama belajar sebenarnya gitu. Tadi jurusannya Pendidikan Agama Islam? Iya, Pendidikan Agama Islam. Apa sih yang buat pengen masuk ke Pendidikan Agama Islam gitu? Pendidikan Agama Islam, jadi itu waktu itu tuh saya tuh pernah dengar Fiti bahwa nasihat dari Imam Al-Ghazali ya, itu beliau imam yang sangat masyhur. Beliau berkata bahwa seorang perempuan itu boleh berkarir asalkan tidak berkholwat, tidak tidak tabarruj, pokoknya tidak yang ini. Lalu pendidikan, maksudnya pekerjaan yang sangat beliau anjurkan, beliau sarankan itu untuk seorang perempuan itu adalah seorang pendidik atau bidang kesehatan gitu. Karena saya kalau di bidang kesehatan kayaknya tidak cocok karena saya untuk pelajaran biologi atau itu tidak terlalu suka gitu. Jadi saya mengambil jurusan pendidikan gitu. Pendidikan, lebih tepatnya pendidikan agama Islam gitu. Tapi ada nggak sih faktor maksudnya kayak yang faktor khusus yang pengen gitu buat masuk ke pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam mempengaruhi pendidikan agama Islam. Jadi kalau saya lihat yang di zaman sekarang ini kan anak-anak itu banyak kadang mereka bilang salah pergaulan, mereka salah pergaulan, lalu saya bingung nih, kalau mereka salah pergaulan itu yang salah tuh sebenarnya siapa? Ataukah anaknya, ataukah seorang pendidiknya, ataukah orang tuanya gitu kan? Karena namanya anak kan memang fitrahnya mereka kan sebenarnya tidak nakal gitu ya. Terus dari situ saya pengen tahu emang kiat-kiat mendidik anak itu seperti apa sih biar anak itu bisa berhasil seperti yang orang-orang inginkan gitu kan. Karena kadang ada anak yang mungkin tidak pintar di bidang matematika tapi dia bisa di
mungkin dia bisa di bidang olahraga gitu kan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya masuk bidang pendidikan itu saya pengen tahu pendidikan seperti apa sih yang tepat untuk mendidik anak-anak yang memang yang orang-orang inginkan gitu ya. Gitu. Jadi setelah saya masuk pendidikan juga ternyata anak ingin anak ingin belajar bisa matematika. Ternyata itu banyak kan menurut saya dari orang tuanya. Setelah saya teliti dengan teman-teman saya mengamati bagaimana anak-anak itu terobsesi dengan pelajaran matematika karena mungkin matematika itu adalah bidang yang sulit, Mbak. Iya, setuju. Setuju ya? Iya. Setuju ya dengan bidang matematika. Dari dulu nggak pernahnya bisa lancar, bisa apa ya, kayak kayak lancar bisa bahasa matematika itu aku nggak pernah kepikiran buat kesana karena emang bidangnya sulit kan. Terus pressure-nya juga besar gitu. Iya, karena saya mikir gini, kayak dari kecil saya tuh sama orang tua saya tuh dileskin matematika, bahasa Inggris, tapi besarnya tuh tidak ada ketertarikan dari SD sampai SMP, SMA itu dileskan matematika gitu ya. Kak, saya tidak ada ketertarikan matematika, bahkan saya kayaknya aljabar pun saya nggak terlalu apa itu ya yang bisa 1 + 1 2 gitu aja. Jadi terus ternyata kan kalau saya pelajari di bidang pendidikan itu kita itu mengarahkan gitu kan, lebih mengarahkan bagaimana seorang anak itu kamu tuh ingin seperti apa kita arahkan gitu. Jadi saya tidak ingin anak yang kelak generasi selanjutnya setelah saya itu tidak ingin anak-anak itu yang belajar itu terpaksa karena orang tua gitu kan, atau saya mengalami juga kayak saya belajar matematika itu takut karena orang tua saya tuh pengen saya bisa matematika nih gitu kan. Tapi ternyata setelah besar saya bilang gini, tuh kan saya dilesin matematika dari kecil, ujung-ujungnya juga bukan jadi guru matematika, malah jadi guru agama Islam gitu ya. Terus kenapa kok ngambilnya Islam gitu kan ya. Jadi karena pendidikan Islam itu kan yang menurut saya gitu kan yang memang penting untuk biar sejalan dengan pendidikan atau materi-materi lain gitu. Jadi saya pernah dengar perkataan orang cerdas tuh banyak di Indonesia tuh, orang cerdas tuh sangat banyak gitu kan, tapi yang benar-benar akhlaknya baik dan jujur itu sangat sedikit gitu. Jadi ya itu sih yang ingin mempengaruhi, salah satu pengaruh saya itu pingin masuk pendidikan agama Islam gitu. Mbaknya kan dari Lampung pindah ke Jogja nih, merantau. Nah itu gimana sih cara Mbak nyesuaiin dirinya gitu dunia perkuliahan? Pasti banyak ya culture shock gitu kan. Terus gimana sih nyesuaiin dirinya karena udah lama kan di sini di Jogja. Jadi awal-awal saya di Jogja atau dari Lampung ke Jogja. Dari Lampung ke Jogja gitu ya. Pertama nyesuaiin diri, saya lebih suka mengamati sih waktu itu. Jadi mengamati orang-orang sekitar saya itu seperti apa. Oh, di Jogja itu kulturnya atau budayanya itu seperti apa. Kalau di Lampung itu kan orangnya keras ya. Kalau Lampung itu terkenal dengan begalnya itu ya. Itu yang buruk-buruknya gitu ya. Salah satu begalnya gitu tuh. Kalau udah denger Lampung, berarti begal nih gitu kan. Jadi terus dari cara ngomong kalau di Lampung itu saat kita suaranya besar, saat suaranya itu kan tinggi ya, suaranya itu tinggi kayak orang marah gitu. Terus kalau di Jogja itu orangnya lembut-lembut sekali gitu ya. Jadi ya lembut-lembut sekali, halus gitu. Assalamualaikum, ramah gitu kan. Sedangkan kalau di Lampung itu kayak ya udahlah, enggak, ya udah kamu lo gue gitu ya, cuek gitu kan. Terus habis itu kalau di sini saya mengamati, awal saya mengamati bagaimana sih budaya di sini gitu kan. Awal juga sempat kaget ya, saya harus dituntut untuk bukan itu, saya harus dia dituntut juga sih, habis itu harus dituntut untuk kayak biar bisa berbaur dengan teman-teman gitu kan, berbaur dengan teman-teman saya yang di Jogja gitu kan. Apalagi waktu itu saya yang dari Lampung sendiri gitu kan, jadi kayak wah, teman-teman saya orangnya halus-halus nih gitu kan gitu. Terus dengan saya yang kalau ngomong ceplas-ceplos, habis itu suaranya mungkin tinggi gitu kan, jadi kayak ya saya amati, saya belajar pelan-pelan gitu kan. Terus saya ada satu acuan gitu kan, satu orang untuk menjadi acuan kalau ngomong seperti apa. Nah itu jadi biasanya saya mengamati satu orang, terus mengamati banyak orang, lalu nanti satu orang yang saya jadi acuan gitu. Kalau saya untuk bisa
ikut dengan budaya di Jogja ini gitu. Ada tantangan sendiri nggak sih Mbak, tantangan khusus gitu yang Mbak hadapin gitu selama mungkin di dunia perkuliahan? Di perkuliahan ya, di perkuliahan itu ada Mbak, sangat banyak. Jadi yang awalnya saya kalau pendidikan itu kan seorang guru itu kan harus kreatif ya. Gimana caranya murid itu biar mau belajar, gimana caranya murid itu mau menerima pelajaran yang kita ambil gitu. Itu tantangan besar karena saya dulu itu bukan orang yang suka ngamatin. Jadi saya termasuk salah satu orang yang cuek. Jadi kayak ya hidup kamu, hidup saya gitu kan. Saya punya kehidupan saya sendiri, kamu punya kehidupan kamu sendiri gitu kan. Jadi terus masuk dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan itu kan kita harus paham dengan psikolog anak masing-masing gitu kan. Terus abis itu kita harus paham dengan sifat anak satu-satu gitu. Kita harus tahu nih si A itu seperti apa, si B seperti apa, si C seperti apa. Oh, si A itu pintar dalam bidang agama. Oh, si B itu pintar dalam bidang olahraga. Oh, si C itu bidang matematika. Yang ini bidang sejarah gitu kan. Ya, kita di situ tantangan karena saya awalnya cuek, tidak suka nggak suka ngamatin orang gitu kan, kayak saya punya hidup saya sendiri, kalian punya hidup kalian sendiri gitu. Habis itu ditantang untuk mengamati banyak orang gitu kan, mengamati terus yang sebenarnya saya nggak kenal dengan dia gitu kan, ya dia keluarga bukan, kenapa saya harus perhatian gitu. Jadi lebih itu sih tantangannya gitu kan, itu tantangan yang menurut saya cukup berat. Terus habis itu saya harus ditantang untuk paham dengan sifat murid saya masing-masing gitu. Jadi ini kan Mbak kuliah sambil istilahnya kayak mengabdi ke pesantren gitu kan. Terus gimana sih caranya membagi waktu kuliah sambil kerja gitu, yang harus balance? Kuliah sambil kerja. Jadi kalau saya itu kan ada tugas kuliah gitu ya, tugas kuliah dengan tugas pondok itu kadang-kadang kan waktunya sama gitu, tabrakan dengan waktu yang sama. Jadi seringnya saya tuh kalau tugas kuliah itu ya saya kerjakan, saya selesaikan di di jam kosong saya. Di pesantren itu kan ada jam kosong, di jam-jam kosong saya gitu kan. Lalu saat di jam saat saya mengajar ya saya fokus dengan murid saya gitu kan, dengan anak didik yang diamanahkan dengan saya gitu. Jadi nggak yang saya nggak terlalu yang ini sih, yang nggak terlalu getol, sampai jam 12 untuk mengerjakan itu, enggak. Jadi lebih ke, jadi kalau saya misal kalau di pendidikan itu kan lebih banyak presentasi, lebih banyak nulis makalah gitu ya. Nah itu kalau biasanya saya tuh nulis makalah itu begitu saya dapat nomor presentasi, saya nomor presentasi kelima gitu. Jadi dari presentasi yang ke 2, ketiga itu saya sudah mulai cari materi gitu. Biar saat saya presentasi itu nggak terlalu yang harus getol gitu kan. Karena kita kan kalau kerja itu kita tunda-tunda ya itu kan bakal numpuk ya. Ya itulah saya ambil peribahasa kalau kalian nunda-nunda pekerjaan ya itu bakal numpuk gitu. Jadi lebih saya kerjakan jauh-jauh hari gitu kan. Walaupun idenya masih sedikit gitu kan. Kadang kalau kita jauh-jauh hari kan idenya masih sedikit ya. Ya dikerjakan aja gitu. Jadi paling satu hari itu dapat 2 paragraf gitu kan gitu. Jadi terus hari berikutnya 2 hari kemudian baru ngerjain lagi itu 2 paragraf lagi gitu. Jadi nggak yang yang harus ini. Jadi kalau saya tuh yang mengatur waktunya tuh saya mengerjakan tugas kuliah itu jauh-jauh hari gitu kan. Karena kan nggak setiap hari dapat tugas gitu. Oke, jadi karena kita sama-sama masih semester 2 ya, jadi belum banyak pengalaman buat di dunia perkuliahan ini. Tapi pasti ada tekanan gak sih dari perkuliahan maupun dari pondok gitu. Terus gimana cara ngatasin stres atau tekanan akademik mungkin? Cara ngatasin stresnya, kalau mbak-mbaknya, saya mau tanya balik ya, nanti ke saya terus nih yang jawab nih gitu kan. Sama saya narasumber boleh dong saya ada tanya ya, boleh kan ya. Jadi kalau mbak-mbaknya gitu, mbak-mbaknya ini kalau waktu lagi menghadapi jurusannya ilmu komunikasi gitu kan, ilmu komunikasi itu stres. Kalau lagi stres tuh gimana mbaknya? Kalau lagi stres gimana mbak? Apa sih tipsnya gitu? Kalau saya lagi stres ya, saya kalau lagi stres tuh tidur
makan gitu. Saya stresnya itu. Jadi kalau tidur, makan, udah saya kayak ya udah hidup saya tenang dengan tidur dan makan gitu. Atau lebih dengerin motivator dari orang-orang yang memang sudah apa ya, nyemplung dalam ya sudah berpengalaman lama gitu kan. Tuh lebih gitu sih. Jadi saya termotivasi lagi untuk semangat lagi gitu, terus termotivasi bahwa oh ya belum selesai nih perjalanan saya gitu. Nah kalau mbaknya? Kalau saya bikin nggak stres tuh mungkin pergi keluar kali ya, jalan, Jalan-jalan gitu ya. menghirup udara gitu biar Saya harus butuh udara gitu. walaupun pulang-pulang masih stres. Iya, walaupun pulang-pulang dapat tekanan lagi gitu ya. Kalau dari mbaknya? Sama sih, mungkin karena stres karena tugas mungkin ya. Aku kadang aku biarin dulu itu tugas, jadi kayak mungkin udah aku kerjain sedikit terus stres, terus ya aku tinggal keluar nyari udara gitu kan. Terus walaupun ya nanti balik lagi stres lagi tapi ya udah kita hadapi sambil nangis, mungkin nggak apa-apa, harus selesai walaupun sambil nangis, sambil Iya, saya pernah dengar perkataan kalau kamu nggak pengen capek itu kamu harus hidup di surga gitu. Saya mikir, aduh jauh banget ya, ke surga dulu gitu. Tiketnya itu yang gimana, beli tiket surga di mana kan nggak ada. Kita harus usaha sendiri. Jadi ya saya kalau misalnya lagi stres dengan banyaknya tugas, apalagi ini mendekati waktu-waktu UAS ya. Mendekati waktu UAS itu adalah waktu-waktu yang sangat sensitif buat saya pribadi, itu sangat sensitif gitu. Jadi saya juga Sama kayaknya sih semua sama. banyak tekanan ya, jadi kayak wah udah minggu UAS nih, Kepikiran terus ya. ya pikiran tugas gitu. Iya, saya kalau di minggu-minggu UAS itu juga paling stres kayak kalau di minggu UAS itu adalah jangan sampai nyenggol saya gitu. Kalau nyenggol saya nyenggol bacok ini gitu kan. Enggak. Jadi lebih ke ya kalau UAS itu karena banyaknya deadline yang harus kita kerjakan gitu kan. Itu ya salah satunya saya itu banyak stok makanan kalau di UAS itu makanan gitu kan, banyak stok untuk cemilan gitu kan, walaupun nanti baru ngerjain dikit banget, berapa kata, berapa kalimat, berapa baris itu makan gitu kan. Jadi kalau UAS tuh memang jam-jam rawan, waktu-waktu rawan untuk bad mood. Nah kalau ya bad mood itu ya saya mudahnya memang itu sih tidur, kalau enggak ya saya jajan, makan, atau jalan-jalan sama temen gitu kan, ayo kemana gitu aja sih kalau saya, enggak yang merenung enggak kok. Kan ada yang stres merenung itu menurut saya emang enggak tambah stres ya kalau kita merenung gitu ya gitu, malah nambah banyak Beban pikiran. nanti pikiran jadi kemana-mana. Kalau termenung mending pergi keluar kan, banyak ketemu hal baru gitu kan. Iya, atau saya cerita gitu ke mungkin orang tua atau teman terdekat gitu kan. Kita cerita ya hal yang seru, apa yang kita sukain sih gitu kan. Atau mungkin maraknya zaman kita sekarang tuh mungkin mudi kita sekarang ini kayaknya lebih kayak mungkin ke drakor, atau mungkin ke K-pop itu kan. Jadi saya lebih suka membahas apa yang saya suka gitu kan. Kalau saya lagi suka, mungkin saya sukanya drakor nih gitu. Ya udah saya cari temen yang sama-sama suka drakor, habis itu kita ngobrol. Gitu ya. Kalau itu tuh gitu. Kalau mbaknya suka apa, Mbak? Enggak, saya lebih suka film-film fantasi gitu sih. Oh, fantasi. Kayak Harry Potter. Iya, Harry Potter. Itu. Terus Kita punya kesamaan. sama klop ya. Iya betul. Bukan oleh alam. Kalau saya suka apa ya? Saya suka anime. ya. Aduh, bingung ya. Ya saya suka manhwa gitu. Jadi lebih yang saya yang menggerakkan gitu ya. Bukan kalau yang drakor mungkin saya pusing gitu ya. Banyak episode, banyak waktu yang harus saya ini gitu. Jadi kalau saya memang lebih suka yang itu sih, yang kayak anime gitu tuh. Tapi bukannya anime sama aja? Berepisode-episode. Iya, malah lebih banyak anime. Iya ya. Tapi kalau gini, kalau anime itu biasanya durasinya itu cuma 30 menit. Terus 30 menit itu pun
ya ini saya tidak membicarakan yang kayak Naruto apa One Piece. saya tidak ya, saya belum di spek itu untuk suka dengan hal seperti itu. Saya lebih mungkin suka ke webtoon, Kakao Pack. Nah itu saya suka seperti itu, walaupun mereka banyak tapi ada jeda gitu dan lebih banyak penasarannya. Jadi kalau drakor kan 16 episode selesai gitu ya. Sedangkan kalau misalnya webtoon atau Kakao Pack itu kalau misalnya dia ada misalnya ada 100 episode tapi yang baru muncul, yang baru di up itu 60, kan buat saya penasaran gitu. Saya suka sesuatu yang membuat saya penasaran gitu. Walaupun nanti uring-uringnya sendiri kalau udah penasaran. Gitu. Aku juga sering baca webtoon juga sih. Cuman nggak sesering itu karena mungkin kayak cuman FOMO aja. Jadi kayak banyak yang dibicarain, terus aku juga ikut baca gitu. Apa yang dibaca? Banyak ya. Kayak misal atau enggak ini yang drakor gitu kan banyak yang diangkat dari webtoon gitu kan. Nah terus kalau udah nonton suka penasaran nih sama cerita webtoonnya, dibaca gitu. Kalau saya kebalikan, kalau udah diangkat drama, saya nggak mau baca webtoonnya gitu, karena nanti saya kecewa gitu. Apapun novel, saya kan juga suka novel ya. Novel yang sudah diangkat menjadi film, saya malas baca novelnya itu karena apalagi saya udah nonton filmnya dulu, itu nanti pasti akan beda jauh gitu. Ya, saya juga kenapa harus beda jauh? Kenapa nggak dibanyakin episodenya atau durasinya, tapi sama dengan yang ini gitu. Hal apa ya? Entah itu, ya itu kalau hal positifnya mungkin yaitu suka dengerin motivasi dari orang yang sudah berpengalaman gitu kan. Tapi kan kayak kalau saya merasa tidak cukup hanya itu gitu, jadi kadang saya mencari kesenangan saya sendiri. Mbak Putri ini kan udah berapa tahun ya jadi di Jogja ini? 5 tahun. Banyak hal nggak sih yang dilaluin gitu kan di Jogja? Ada nggak yang paling berarti gitu mungkin hal atau pengalaman yang paling berkesan di hidup Mbak Putri? Perjuangan saya di hal yang paling berkesan selama saya di Jogja itu, atau enggak hal yang paling berkesan selama hidup gitu mungkin? yang di Jogja aja, kalau di hidup banyak. Boleh Di Jogja aja, yaitu saat saya wisuda. Nah, saya sudah pernah wisuda tahfidz, walaupun apa ya itu wisudaan kalau bahasa saya wisudaan gitu. Jadi wisuda itu karena apa ya, saya saat wisuda itu saya berjuang kan ya, saya berjuang banget. Waktu saya dari Lampung ke Jogja itu kan memang saya cari pondok pesantren yang berbasic dengan Al-Quran, karena sebelumnya dan keluarga saya tidak ada yang basicnya Al-Quran sama sekali gitu. Jadi terus karena tadi saya bilang saya kan orangnya penasaran, jadi nyobalah, saya nyemplung lah ke mulai ngafal gitu. Terus tapi kok sulit gitu kan, tapi dapat dukungan dari banyak orang tua, keluarga, teman, sahabat itu kan. Jadi terus untuk udah kamu lanjutin aja, kamu harus yakin kamu tuh bisa gitu. Nah ya udah di situ saya ya berjuang. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya tuh bakal ada di titik saya tuh bakal di wisuda disaksikan oleh orang tua saya dan disaksikan oleh banyak tamu, ratusan tamu gitu ya. Jadi saya di situ itu momen yang sangat berkesan buat saya gitu. Jadi saya waktu ke Jogja itu saya cuma modal yakin gitu ya, entah saya bakal sampai di titik itu atau enggak, yang penting saya yakin aja deh gitu. Kalau misalnya Allah kasih jalan ya pasti nanti ada aja gitu kan. Terus selesai menghafal itu nggak lama. Dari lama itu kan ya kalau namanya wisuda kan kita harus benar-benar bisa menguasai materi tersebut gitu ya kalau kita. Jadi saya lama dari saya selesai sampai saya wisuda itu kan ada jarak 2 tahun. Nah, di jarak 2 tahun itu ya untuk saya lebih menguasai, lebih mendalami tentang bidang yang saya ambil itu Quran. Terus setelah itu ya itu wisuda itu adalah hal yang paling berkesan menurut saya gitu. Karena orang tua saya datang gitu kan, yang saat itu saya sudah 2 tahun kan ada sempat corona itu. Nah itu 2 tahun dari 2020 sampai 2022 itu saya tidak
pulang sama sekali ke Lampung. Jadi itu terus 2022 itu kan saya wisuda. Nah ya itu, jadi kayak momennya pas saya itu kan nggak pernah ketemu orang tua gitu ya, selama 3 tahun nggak pernah ketemu orang tua, terus wisuda itu ketemu orang tua. Jadi itu adalah hal yang berkesan. Saya bilang ini yang bisa saya kasih gitu kan, cuma ini yang bisa saya kasih ke orang tua saya, itu yaitu itu menurut saya sangat berkesan sekali itu gitu, karena bisa sampai titik di situ gitu. Terus kalau boleh tahu gimana sih cara Mbak Putri nerima diri Mbak Putri sendiri gitu? Nerima diri sendiri. Boleh tanya nggak nih? Boleh tanya ya saya? Iya, boleh. Boleh dong. Kita menurut Mbak tuh diterima nggak oleh orang tua Mbak? Diterima. Oleh lingkungan? Diterima ya? Ya, Itu tergantung persepsi orang-orang sendiri. Jadi maksudnya di keluarga nggak keluarga besar sih, mungkin ayah, ibu, kakak, adik gitu. Diterima ya kita ya gitu, di lingkungan keluarga gitu. Spesifiknya kita diterima di lingkungan keluarga gitu ya. Terus di teman-teman kampus mungkin sebagian ada yang menerima, sebagian ada yang tidak ya, ada gitu ya. Kan kita nggak ini. Nah, saya dari situ berpikir gini. Saya dulu mikir, apa sih saya tuh emang ahlinya apa sih gitu kan. Kita seringnya membicarakan keahlian kita, apa sih keahlian kita tuh apa gitu, atau itu apa sih yang kenapa kita hidup gitu kan, kenapa kita hidup gitu kan. Itu kan sesuatu yang sangat apa ya, menurut saya sulit dijelaskan waktu itu gitu. Terus ada di satu titik saya itu kayak sudah sangat terpuruk waktu itu ya. Terus kayak banyak jadi ceritanya waktu itu orang tua saya itu kan punya usaha dan bangkrut ya. Waktu itu orang tua saya bangkrut, terus ternyata masih banyak teman-teman saya yang menerima saya, yang masih baik sama saya gitu kan. Lalu di situ saya mikir, loh kalau misalnya orang lain gitu kan, teman saya aja, orang lain yang tidak ada sedarah dengan saya aja, mereka peduli dengan saya, mereka mau menerima saya gitu kan, bagaimana kondisi saya atau dengan sifat saya mungkin yang masih banyak jeleknya. Lalu kenapa saya nggak mau menerima diri saya gitu kan. Jadi kalau misalnya orang lain bisa menerima diri saya, kenapa saya nggak bisa menerima diri saya yang ya emang ini yang yang sedang saya jalani gitu kan. Jadi saya memaknai bisa menerima diri sendiri yaitu dengan cara saya melihat banyak orang yang menerima saya, lalu kenapa saya tidak bisa menerima diri saya gitu. Seperti itu. Gitu. Kalau salah satu faktor Mbak bisa menerima diri Mbak itu apa? ya karena orang tua juga sih, keluarga ya. Keluarga gitu kan. Karena orang tua bisa menerima, kenapa jadi persepsinya saya kalau misalnya ada 1-2 orang yang nggak bisa menerima saya gitu kan, dengan mungkin perilaku saya yang seperti ini gitu, ya sudah, karena yang ini saya tinggalkan karena takutnya jadi stres buat saya gitu kan, karena masih banyak hal-hal stres lain yang harus lebih penting saya pikirkan Yang dihadapin ya. dibandingkan stres dengan orang yang nggak menerima saya dan nggak menghargai saya gitu. Jadi karena orang lain banyak yang menghargai saya, orang lain banyak yang menerima saya, jadi saya lebih menghargai diri saya dan mencintai diri saya sendiri gitu. Karena kalau pengen membahagiakan orang sekitar ya kita tuh harus membahagiakan diri kita sendiri gitu ya. Gitu. Bagaimana kita tahu kalau kita tuh sayang sama orang lain tapi kita Nggak sayang sama diri sendiri gitu. Jadi ya itu sih lebih ke saya melihat banyak orang yang sayang saya, banyak orang yang menerima saya, jadilah saya lebih menerima diri saya gitu. Terus gimana sih cara Mbak Putri nemuin kebahagiaan gitu diri sendiri, kayak kebahagiaan versi Mbak Putri sendiri itu gimana sih? Kebahagiaan itu sifatnya itu kan universal ya, semua orang tuh punya pendapat masing-masing ya gitu ya. Jadi kalau saya memaknai bahagia itu adalah di saat saya itu bisa melakukan hal-hal yang orang itu kadang-kadang pernah meremehkan saya. Jadi misal ada orang yang meremehkan saya, mungkin tingkat kebahagiaan kan, kalau tingkat kebahagiaan saya salah satunya itu saat ada orang yang mungkin merendahkan saya gitu, saya itu tidak membalas dengan emang lo juga bisa gitu kan emang lo bisa gitu, tapi lebih saya langsung ke aksi aja deh gitu. Terus setelah saya udah menunjukkan oh ya apa yang kamu remehkan itu saya bisa melakukannya gitu, tuh adalah salah satu kebahagiaan saya, karena saya ingin membuktikan bahwa
Jadi kita tuh nggak boleh menjudge orang itu dari covernya gitu kan. Jadi ya salah satu kebanggaan saya tuh kalau saya tuh sudah bisa berhasil dengan apa yang saya inginkan, atau apa yang, tapi juga sebenarnya nggak baik sih kalau kita terlalu apa yang orang inginkan terus kita lakukan, itu juga nggak baik ya. Jadi lebih kalau sekarang itu lebih apa yang saya inginkan dan saya berhasil melakukan apa yang saya inginkan itu gitu. Mbak Putri tuh pernah ada di titik kayak insecure gitu nggak? Mungkin tentang ya fisik atau tentang pengetahuan gitu ya? Oh iya pernah. Gimana cara Mbak Putri ngehadapin itu? Menghadapi insecure, lihat di wajah saya banyak dosa-dosa kehidupan ya. Terus dengan teman-teman saya yang masya Allah mulus gitu kan, glowing gitu kan. Ya itu semua woman's problem sih ya, muka tuh. Ibu saya sendiri itu tidak ada dosa-dosa kehidupan. Ibu saya tuh mulus sekali, saya juga sampai heran gitu kan. Kenapa Anda mulus, kenapa saya enggak gitu. Saya tuh sering berkata gitu, kenapa kok bisa ya Anda mulus saya enggak gitu kan. Terus abis itu kenapa saya kok tinggi sedangkan orang tua saya tuh ibu saya tuh nggak tinggi gitu. Jadi menurut saya tinggi itu adalah sebuah kesusahan gitu ya. Tinggi itu adalah sebuah kesusahan gitu. Katanya jadi orang tinggi enak, tapi saya nggak gitu. Jadi yang ngomong tinggi enak jadi orang tinggi enak itu siapa? Nggak ada. Saya tanya sama teman saya yang tinggi itu, enak gak sih orang tinggi? Enggak, susah gitu. Iya susah gitu. Nah, mengatasi insecure gitu, kalau saya mengatasinya gimana caranya, saya tuh juga bisa tahu seperti dia atau bahkan bisa melampaui dia gitu tuh ya. Kalau sebuah kepintaran itu kan memang anugerah, memang sesuatu kelebihan yang dikasih oleh Allah untuk kita gitu. Tapi kan kalau belajar itu adalah suatu kewajiban. Jadi kalau saya selalu menegaskan bahwa kalau kamu mau pinter ya kamu harus belajar gitu kan. Itu juga bidang pengetahuan. Jadi kalau kamu cuman bilang aduh insecure gitu kan, aduh aku nggak bisa ini nih, aduh nggak bisa, ya nggak akan bisa terus gitu kan. Jadi ya lebih baik kita oh ya nih aku belum bisa gitu kan, aku belum bisa ini, bagaimana caranya kita untuk bisa gitu. Jadi lebih ke ini sih. Nah terus mungkin lebih gimana caranya menumbuhkan semangat untuk gak insecure. Ini nih juga jadi salah satu gimana caranya bisa menumbuhkan semangat biar gak insecure, itu juga lumayan berat ya gitu kan. Karena kalau banyak insecure itu kan kita melihat yang di atas kita atau orang membicarakan kita. Ya, insecure itu kan lebih ke dominan kalau nggak orang yang membicarakan kita atau kita melihat di atas kita gitu kan. Kalau misalnya saya orang yang membicarakan kita gitu, itu saya nggak bisa nutup mulut mereka mungkin, tapi saya bisa menutup telinga saya gitu kan. Karena ada yang mengatakan bahwa kamu tuh dua tanganmu diciptakan itu ya untuk menutup telingamu. Kamu nggak bisa dengan dua tanganmu ini untuk menutup semua mulut orang yang ngomongin kita gitu. Jadi saya nggak, ya udahlah bodo amat dengan dia gitu kan. Terus lalu terus kalau yang lebih melihat di atas kita gitu, saya harus lihat sesuatu yang ada di bawah kita. Jadi ternyata ada nih yang mungkin pengetahuannya memang lebih kurang dibandingkan saya gitu kan. Nah terus tapi bagaimana caranya saya tentu tidak juga mengatakan bahwa wah saya pintar nih gitu kan. Ternyata ibaratnya lu taunya cuma 20% gitu, gue nih taunya gitu ya 50% ya. Itu akan menumbuhkan insecure lagi gitu. Ngapain saya nutup telinga kalau ternyata saya ngomongin orang juga gitu. Jadi lebih gimana, jadi menumbuhkan kepercayaan biar gak insecure itu saya tuh melihat di bawah saya dan saya menutup telinga dengan orang-orang yang mengatakan saya gitu aja. Kalau tips dari saya, tapi kalau orang mungkin banyak di luar sana banyak yang memberikan tips-tips lebih mantap gitu. Apa sih yang membuat Mbak Putri itu bisa terinspirasi gitu, mungkin jadi seorang pendidik? Iya, seorang pendidik gitu. Terinspirasi menjadi seorang pendidik ya, tadi sebenarnya tuh saya tuh nggak pernah mau jadi guru dari kecil itu. Saya sering berikrar, kamu nggak mau jadi guru gitu. Kenapa kamu nggak mau jadi guru? Katanya itu kita tuh bakal dapat karma sesuatu yang apa kita lakukan gitu ya. Terus dulu tuh waktu saya SMP itu suka bangetin bolos,
Terus SMA juga sama gitu. Jadi saya bukan orang yang Masya Allah, Ukti, Assalamualaikum. Bukan. bukan. Bahkan sampai sekarang bukan. Jadi saya bukan yang mungkin katanya gamisan, terus apa namanya itu. Tapi bukannya Assalamualaikum, Ukti. Enggak yang seperti itu saya. Jadi lebih ke, dulu saya malas banget kalau suruh belajar tuh. Saya malas banget ya. Terus saya tuh kalau ngerjain PR tuh lebih suka itu, karena mungkin badan saya besar ya. Jadi saya dulu suka nyontek dong gitu, kayak gitu kan. Terus sering ditegur sama guru saya gitu kan, kamu kok jawabannya bisa sama ini gitu. Loh Bu, kita tuh saling membantu. Iya. manusia itu harus bersosialisasi gitu. Kalau saya dulu kayak gitu ya gitu. Terus apa ya, terus saya pernah dengar suatu kajian bahwa ilmu itu apa, salah satu doa yang apa ya, yang sampai mati kamu tuh akan dapat itu adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Saya bingung nih, walaupun gak harus jadi guru ya, dapat ilmu bermanfaat tuh gak jadi guru. Saya bingung nih, apa ya yang kira-kira itu bisa jadi amal jariah saya gitu kan, amal kebaikan saya gitu, apa ya kira-kira gitu. Terus kalau dulu tuh kata orang-orang kan saya sukanya ngeles, kalau ngomong tuh banyak alasannya gitu, kalau ngerayu tuh pinter gitu, coba aja kamu jadi guru gitu. Iya Kak gitu, iya kamu tuh kalau ngomong sama orang-orang ini udah tau mesti ini gitu. Nah bikin saya jadi guru tuh enak gitu kan. Ya udah kita belajar apa, misalnya saya ngambilnya agama Islam ya udah saya ngambil aja, saya pelajaran cuma fikih, sejarah gitu kan. Terus habis itu mungkin saya cuma belajarnya akidah akhlak gitu. Ternyata setelah saya masuk gitu kan, kenapa pelajarannya banyak tentang ngertiin anak-anak sih kan, kapan ngertiin diri saya sendiri gitu gitu kan. Terus ya apa namanya, termotivasi bahwa kita akan banyak yang mendoakan kita sebagai seorang murid-murid kita tuh bakal banyak yang mendoakan kita gitu. Walaupun saya nggak tahu murid-murid saya itu tuh doain saya apa enggak, jadi saya nggak tahu gitu ya. Tapi saya selalu minta sama mereka, kita saling mendoakan ya gitu ya. Jadi ya lebih ke apa, saya pengen banyak dapet amal jariah gitu ya. Terus karena kayaknya amalan saya yang saya lakukan sendiri tuh kayak nggak cukup gitu. Saya merasa nggak cukup amalan yang saya lakukan, amalan kebaikan ya, itu amalan kebaikan saya tuh kayaknya nggak cukup buat saya tuh bisa ngelewatin jembatan Siratul Mustaqim aja gitu, kayaknya nggak cukup gitu ya. Tapi kalau amal jeleknya kayaknya banyak. Mampu gitu. Ada nggak sih hal yang membuat Mbak Putri bersemangat gitu buat ngejalanin hidupnya? Semangat buat jalanin hidup. Hal yang buat semangat gitu, pasti ada. Orang tua, terus keluarga besar gitu kan, terus apa lagi ya, diri saya sendiri. Saya menjalani hidup untuk diri saya sendiri, untuk kebahagiaan saya sendiri. Jadi ya salah satunya itu yang paling besar faktornya itu ya orang tua sih. Jadi beliau itu di saat banyak orang yang tidak mendukung saya, beliau mendukung saya gitu kan. Support beliau sangat besar untuk saya, terutama umi saya, ibu saya gitu tuh sangat besar gitu ya. Beliau pejuang yang sangat hebat gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi intinya keluarga, orang tua. Lebih ke orang tua gitu, keluarga. Ada nggak sih yang mau disampaikan buat teman-teman mungkin yang lagi dengerin, yang lagi nonton, buat apa ya, saran mungkin yang mau masuk dunia perkuliahan, yang masih suka overthinking? Iya, jadi sebenarnya itu kuliah itu nggak sesulit kok yang kalian bayangin. Waduh, belum aja ya mungkin ya. Jadi sebenarnya kita itu kan selalu dengar dari omongan orang. Tadi saya ngomong, aduh banyak banget nih. Saya tuh saya awalnya nggak ngertiin seseorang, jadi saya harus ngerti orang nih, itu banyak ngerti. Terus akhirnya kedengeran sama orang yang sama seperti saya sifatnya gitu ya. Banyak bakal overthinking. Aduh gimana nih kalau misalnya aku masuk dunia perkuliahan, sedangkan aku harus berbaur dengan banyak orang gitu kan, berbaur dengan dosen, berbaur dengan teman-teman gitu kan, terus banyak maju ke depan, apalagi kita harus lebih mandiri gitu kan. Itu gimana nih gitu kan. Ya itu lebih sebenarnya ke overthinking kita ya gitu ya. Overthinking itu boleh, tapi saya pernah dengar overthinking itu boleh,
tapi nggak boleh apa ya, nggak boleh yang berlebihan gitu ya. Bahkan saya pernah dengar video itu, kita tuh kalau mau overthinking itu di jam, jangan di jam-jam pagi, jangan di jam-jam mau tidur tuh, jangan gitu kan. Di jam-jam 10 tuh, jam-jam 10. Iya, itu rawan. Jam pagi itu adalah rawan males ngapa-ngapain, di jam malam adalah males kita tidur, dan pagi langsung kita kesiangan gitu ya. Jadi gitu. Jadi ada jam untuk melakukan overthinking, kita harus punya jam overthinking. Terus overthinking itu kan sebuah pemikiran yang belum pernah kita lakuin, belum pernah kita jalanin. Jadi kita udah overthinking duluan gitu. Jadi misalnya ya kayak tadi kuliah, terus kita belum jalanin, tapi kita udah dengar dari orang kalau kuliah itu susah gitu. Ya udah tercetus di sini kita bahwa kuliah itu susah, banyak tugas, dosennya galak gitu kan, apa harus sendiri gitu kan. Nah padahal ya nggak se apa ya, nggak se pendek itu gitu kan. Gitu kan, kita lebih luas lagi berarti jangkauannya, kita banyak koneksi untuk karir kita mungkin gitu kan, untuk masa depan kita banyak bertemu dengan banyak orang gitu. Kalau sekolah kan di daerah itu aja, misalnya SMA 1 negeri Yogyakarta, ya udah orang-orang ternyata yang di sekolah itu orang Yogyakarta gitu kan, orang Jogja. Sedangkan kalau kita kuliah di Unisa, dari Sabang sampai Merauke pasti ada gitu kan. Terus kita bertemu dengan banyak macam karakter orang yang itu tuh menurut saya tuh penting banget buat kehidupan kita buat nanti. Itu penting banget. Jadi kayak kita ketemu sama orang Maluku, Maluku itu seperti apa, kita amatin, kita kita bisa tahu di Maluku tuh ada apa, walaupun kita nggak pernah ke sana, tapi kalau kita punya teman Maluku tuh serasa kita ada di sana ya gitu. Jadi lebih pandangnya diluasin aja, kita banyak koneksi, kita lebih banyak punya teman gitu kan, lebih bisa belajar mandiri gitu kan, karena di kampus itu sesuatu yang kita tuh sudah tidak berpikir untuk egois gitu kan, kita harus berpikir untuk banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman overthinking, di kuliah itu banyak tugas, banyak dosennya killer, kalau UAS stres gitu ya, itu memang sebagian kecilnya, tapi ada sebagian besar yang sangat menyenangkan gitu ya. Kita banyak ketemu orang, kita banyak belajar hal baru gitu. Apalagi bagi kalian yang suka tantangan, itu kuliah tuh menurut saya penting itu. Kan di dunia perkuliahan sama dunia sekolah itu kan beda kan, apalagi kalau misalkan banyak orang yang kuliah, kita kan dari Jogja nih gitu kan, banyak kan orang-orang dari luar pulau atau apa gitu kan. Terus gimana cara menghadapin circle pertemanan gitu, karena kan perbedaan dari daerah tuh perbedaan sikap juga ya mungkin. Dari saya pribadi ya. Kalau saya pribadi, saya menyikapi orang-orang yang beda dengan saya itu, saya mengerti dia, tapi saya dapat benefitnya. Kalau aku ngertiin, kamu juga harus ngertiin aku gitu. Kalau ada orang yang saya ngertiin terus tapi nggak mau ngertiin saya juga, saya nggak mau. Karena stres batin nggak sih? Iya, stres nggak sih itu kayak, aduh, lo tuh udah gue baikin tapi kok lo nggak baik sama gue sih gitu kan. Tidak ada feedback baiknya ya gitu kan. Saya jadi lebih ke terus yang sama dengan saya, bukan sama bukan sama logat atau apa, tapi mindset dan pandangan hidup kita tuh sama gitu kan. Kalau sifat, jelas sifat saya berbeda. Saya dari Lampung, terus mbaknya ini dari Jakarta, terus mbaknya dari Jawa gitu, Magelang gitu kan. Pasti kita punya circle pertemanan yang saat di rumah berbeda, dan saat kita masuk ke Jogja dengan ini yang sama. Jadi kita harus kayak mbak aku harus ngertiin orang Jakarta seperti apa, tapi ya tentu dong mbaknya juga harus ngertiin saya gitu kan, harus ada benefitnya gitu kan. Jadi simbiosis mutualisme gitu kan, jadi harus saling menguntungkan. Jadi saya tuh kalau cari circle pertemanan itu yang saling menguntungkan, karena banyak yang berteman tapi itu rugi salah satunya. Itu menurut saya bukan teman, tapi itu adalah orang yang memanfaatkan saya gitu, memanfaatkan bukan kebaikan, kenaifan saya kayak ya kebaikan saya lah gitu. Jadi saya nggak ini gitu sih, kalau saya dari yang cara pandangnya itu sama gitu aja. Udah? Mungkin udah. Ya, udah itu aja sih yang mau kita tanyain ya. Kita kayak wawancara gitu ya jadinya ya. Ini jadi kayak wawancara ini. Iya, harusnya tadi. Iya, banyak, tapi saya juga banyak belajar loh di sini. Jadi nggak ini ya. Jadi saya banyak belajar di sini gitu. Saya juga penasaran nih. Tadi kan saya ngomong nih, masih ada waktu nggak sih Mbak ini buat berapa menit gitu? mungkin masih gak?
Iya, saya pengen tahu kalau ilmu komunikasi itu apa sih Mbak? Mereka itu ilmu itu tuh apa sih, kan kalau saya tahu komunikasi ya kita tadi komunikasi ya, gitu kan. Nah itu secara ya itunya umumnya aja komunikasi, tadi kita udah ngomong-ngomong itu komunikasi ya. Jadi, kalau lebih spesifiknya gitu itu apa sih, saya juga penasaran loh. Mungkin dari Jadi aku tuh sebenarnya juga nggak passion ya di ilmu komunikasi. Jadi kayak masuk komunikasi tuh ya udah karena aku keterimanya di situ gitu kan. Jadi komunikasi ini kita pelajarin sebenarnya banyak hal, kayak yang hal-hal yang kita nggak expect itu ada di komunikasi, itu tuh ada di komunikasi. Misalnya kayak fotografi. Fotografi itu masuk ilmu komunikasi. Oh, saya baru tahu loh. Keren berarti ya. Jadi bener ya. Jadi itu yang overthinking dengan kuliah banyak yang harus kita pelajarin ya gitu ya. Salah satunya itu. Ternyata ilmu komunikasi juga mempelajari tentang letak fotografi kamera. Pikir saya itu kan kayak perfilman enggak sih ya? iya, perfilman juga ada. Komunikasi diembat semua, keren ya. hebat gitu. Ya semoga kuat aja sih. Iya. Ya, saya juga semoga kuat ya. Udah gitu ya. Makasih Mbak Putri untuk waktunya. Udah mau datang di podcast kita jadi bintang tamu. Ini saya juga nggak tahu nih dadakan ini. Aduh gitu ya. Ini karena juga proyek dadakan. Proyek dadakan. Ya proyek dadakan yang bagus ya gitu ya. Itu saya belum tentu bisa kayak gini loh. Mikir ini harus siapa jadi narasumber apa yang saya ambil gitu kan. Kalau saya tinggal ngomong apa yang saya pernah alamin aja gitu tuh, sebenarnya menurut saya tuh lebih enak narasumber dibandingkan penyelenggara. Iya gitu ya, itu lebih pusing gitu ya. Ya makasih juga buat mbak-mbaknya yang sudah memberikan saya waktu. Mungkin ada perkataan saya yang kurang dimengerti itu ya saya mohon maaf gitu ya, karena saya manusia biasa. ada salah kata itu pasti yang hal wajar gitu. Terima kasih sekali sudah datang. Mungkin itu aja. Udah nggak ada yang disampaikan lagi. Saya sudah kering tenggorokan saya sudah kering. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan. Kita juga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam berbicara. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.